Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin aku Octaviano Eka Marsiana, maba Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini aku mau mengajak teman-teman sekaligus menceritakan sejarah tentang Gunung Ratu. Penasaran dengan videonya? Yuk kita simak. Kawasan hutan lindung Gunung Ratu secara administrasi berada di Desa Cancing, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dari pusat kota Lamongan, situs Gunung Ratu berada pada jarak sekitar 65 km ke arah selatan. Akses jalan menuju lokasi juga sudah terbilang bagus. Belakangan kawasan itu selain menjadi tempat wisata umum, juga menjadi salah satu lokasi wisata religi. Sebab pada puncak bukit di kawasan ini terdapat sebuah kuburan Dewi Andongsari yang diyakini masyarakat sekitar sebagai Ibunda Mahapati Amangkubumi Kerajaan Majapahit Gajah Mada. Di puncak bukit itu, pengunjung akan mendapati dua makam lainnya. Makam itu akan kita temui setelah beberapa langkah dari gerbang pintu masuk situs Gunung Ratu. Dua kuburan dengan ukuran pendek sebesar pekuburan bocah itu tertulis Kucing Gondromowo dan satunya Garangan Putih. Jika dilihat nama tertera pada tanah di kuburan itu identik dengan nama jenis binatang. Kucing dan Garangan Putih dalam istilah Jawa musang. Sekitar 50 meter dari pintu gerbang, pengunjung akan memasuki bangunan utama makam. Di bawah pohon besar dan dikelilingi tembok dengan atap tertutup, disitulah makam Dewi Andongsari. Makam itu membujur ke utara dan selatan dengan dilengkapi 3 payung warna emas, layaknya payung simbol kebesaran kerajaan. Budayawan Lamongan Solikin Surya Atmaja menuturkan, cerita tutur yang berkembang di tengah masyarakat Gunung Ratu diyakini sebagai tempat kelahiran Mahapati Gajah Mada. Masyarakat sekitar situs percaya Dewi Andongsari adalah nama samaran dari Indreswari, salah satu istri selir pendiri Kerajaan Majapahit Raden Wijaya, kelahiran Jagamada. Konon, keberadaan Dewi Andongsari di Gunung Ratu tak lain akibat persengkokolan jahat di Keraton Wilatikta. Diceritakan saat itu Indreswari sedang mengandung. Karena tidak senang kehamilan Indreswari, salah satu istri Raden Wijaya kemudian memerintahkan pengusiran terhadap Indreswari dari keraton. Dalam pelariannya, Indreswari ditemani 2 binatang kesayangannya, yakni kucing Condromowo dan musang putih. Untuk menutupi derajat kebangsawanannya dan agar tidak bisa dilacak, Indreswari kemudian mengganti namanya dengan sebutan Andongsari. Dalam pelariannya, Dewi Andongsari kemudian memilih Gunung Ratu sebagai tempat tinggal untuk membesarkan putranya. Sementara itu, baju kebangsawanannya kemudian ditanam di sekitar tempat tinggal agar tidak diketahui orang lain. Pada saatnya, kemudian lahirlah putranya. Sehari-hari putranya dijaga 2 hewan kesayangannya, kucing Condromowo dan musang putih. Suatu ketika saat Dewi Andongsari sedang mengambil air, tanpa diduga ada ular besar yang hendak mencelakai bayi Andongsari. Melihat bahaya mengancam putra majikannya, 2 hewan piaraan Andongsari kemudian serentak menghalau. Terjadilah perkelahian antara ular besar melawan kucing Condromowo dan musang putih. Ular dikeroyok 2 abdi setia Dewi Andongsari. Perkelahian yang tidak seimbang itu akhirnya dimenangi kucing Condromowo dan musang putih. Ular besar itu dapat dikalahkan hingga mati terkapar di tanah. Andongsari yang baru
Sesampai di kediamannya, tersentak kaget melihat seluruh rumah berantakan. Dia semakin panik manakala mendapati dari mulut kedua abdinya berlumuran berdarah. Kenyataan itu membuat Anusari tak bisa menahan amarah. Dia menduga putranya dicelakai kedua abdinya, paparnya. Dengan serta-merta, dia mencabut cundrik keris kecil miliknya dan langsung menusukkan pada kucing dan musang. Dua abdi kesayangannya itu tak melawan dan hanya diam pasrah menerima tikaman cundrik sang majikan. Tak pelak, keduanya saling menjaga keberaniannya. Juru kunci makam Dewi Andongsari, Sulaiman, menjelaskan, situs makam yang dipercaya Ibunda Pati Gajah Mada itu ditemukan masyarakat sejak lama. Payung emas dalam cungkup bangunan makam memberi tanda bahwa yang dimakamkan ialah figur orang ratu. Sementara itu, pakaian kebesaran keraton yang ditemukan di dalam bangunan cungkup. Selama beberapa tahun terakhir, situs makam itu menjadi tempat wisata religi masyarakat dari berbagai daerah di Jatim dan Jateng. Tidak sedikit etnik Tionghoa dan lainnya yang juga banyak berkunjung ke makam tersebut. Daya tarik tersebut membuat wisata Gunung Ratu menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Pengelola melakukan pengembangan wisata di tempat ini karena berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal. Namun di sisi lain, pengembangan wisata juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, nilai dan dampak ekonomi perlu dikaji. Secara umum, pengunjung menilai keberadaan dan pengembangan kawasan wisata Gunung Ratu adalah baik. Namun, aksesibilitas menuju kawasan wisata dinilai sulit oleh pengunjung. Itulah tadi aktualisasi tentang situs makam Gunung Ratu dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan.